Good morning, Miss. Thank you very much for your chance today. My name is Yang Sekrianto. You can call me Yitri. I am a student from Unika Singapore Shooting, and I am conducting research for my thesis on teacher strategies in overcoming student English learning difficulties in digital era. And now I will interview you with the following questions. First questions: can you explain the common English learning difficulties your students experience in digital era? Bisakah Ibu menjelaskan kesulitan belajar bahasa Inggris yang umum dialami siswa Ibu di era digital? Kalau saya terlebih siswa di sekolah kelas itu mereka susah sekali kalau untuk reading. Bagaimana mereka how they read the text, how they read only the simple word. Hanya untuk mereka punya kosakata kecil saja. Misalnya reading bukan hanya reading juga. Bagaimana mereka writing juga. Bagaimana mereka write. Misalnya kata one itu kadang mereka susah. Itu ambil itu contoh kecil saja. Mereka susah juga. Bagaimana caranya tulis one, padahal hanya one saja. Tapi kan kalau bahasa Inggris kan bagaimana dia punya readingnya, bagaimana mereka pronounce kan beda juga dengan writingnya, no? Jadi paling itu baru mereka kadang tidak percaya diri, tidak percaya diri. Kadang kalau mau baca juga teman dari belakang kan ganggu ketawa, jadi mereka jadi tidak percaya diri bagaimana untuk membaca. Jadi kita harus belajar. This question: what strategies do you usually apply to help students overcome these difficulties? Strategi apa yang biasanya diterapkan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan tersebut? Kalau saya pertamanya, saya kadang diskusi dulu nanti dengan kami ada empat orang guru bahasa Inggris, jadi saya diskusi. Misalnya materi apa, terus saya tanya ke ini, misalnya ke Ibu Polri, Ibu Istri, saya tanya, kira-kira materi ini kamu punya anak-anak ini susahnya yang bagian mana? Jadi kalau mereka sudah begitu, saya mulai pikir, oh berarti kalau di sini, coba saya pakai caranya kamu. Kadang juga supaya mereka punya vocabulary, mereka bisa reading, itu saya buat tentang vocabulary card. Jadi tiap saya absen, namanya siapa yang saya panggil. Misalnya A, berarti dia maju tulis di papan. Itu supaya saya bisa lihat bagaimana mereka menulis benar itu kosakata. Setelah itu saya langsung suruh dia baca. Setelah baca itu baru saya isi absennya, dia hadir. Jadi begitu yang saya buat. Kadang juga kalau misalnya saya kasih penjelasan itu, misalnya materi materi simple present tense, itu kan kalimatnya kan mudah saja. Saya tulis di papan, terus saya pakai cara yang repeat after me. Itu kalau saya sudah baca, saya suruh mereka baca, ikuti saya. Jadi itu juga bisa membantu. Next question: how do you use digital tools like Classroom, quiz, or other application web when assisting students who face English learning challenges? Maksudnya itu, bagaimana ibu menggunakan alat digital seperti Classroom, Zoom, quiz, atau lain-lainnya ketika membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar bahasa Inggris? Kalau ini memang jujur, kami ini di sini juga memang jarang, tapi saya pernah pakai. Saya pakai, tapi tidak begini juga karena terus-terus. Saya pakai yang Google Classroom, Zoom dulu kami rajin waktu zaman yang virus itu, tapi itu juga membantu sekali anak-anak. Mereka lebih kadang materi kan kita kirim di situ. Tapi sekarang saya beberapa bulan lalu saya pakai juga yang Google Classroom itu membantu mereka untuk mereka punya tugas. Terus ada materi juga saya kasih masuk di situ, jadi itu bisa. Next question: which digital-based strategies do you find most effective in improving students' English learning? Strategi berbasis digital mana yang menurut Ibu paling efektif dalam meningkatkan pembelajaran bahasa Inggris siswa? Mengapa? Menurut saya itu susah dibawakan dengan anak. Tapi kalau misalnya mereka pakai
pakai yang strategi-strateginya itu tapi kalau macam di kelas kan mereka tetap masih kembali saya kadang campur di situ kadang bisa pakai kalau video itu kan masuk juga kadang saya pakai video itu juga pakai video supaya mereka bisa pernah saya pakai tampilkan video misalnya materi naratif teks di kelas 3 saya pakai video itu bantu juga mereka tapi itu juga video kita harus ulang-ulang terus putar apalagi kalau dia punya videonya pakai bahasa Inggris itu kan kadang kita sudah terjemah ibu ulang kolek ibu ulang lagi ya kita ulang kita kadang putar ulang-ulang supaya mereka bisa lebih paham. Next question. What challenges do you experience when implementing digital strategies in your classroom? Tantangan apa yang Ibu alami saat menerapkan strategi digital di kelas? Kalau masalah pulsa itu bisa masuk ini Saya mereka tidak ada pulsa kan mungkin bisa harus pakai online kan mereka tidak ada pulsa kadang tidak punya HP juga kadang kita hotspot dari teman juga kan susah itu juga itu mungkin yang masalah berarti terus mereka tidak tahu lagi cara buka aplikasinya kadang kita sudah kasih jelas misalnya langsung kirim pakai link ini itu mereka tidak tahu lagi bagaimana kita harus jelas tapi ada beberapa yang memang bisa. Next question. How do you adapt your teaching when students have limited digital access or low digital literacy? Bagaimana Ibu menyesuaikan pengajaran ketika siswa memiliki akses digital yang terbatas, HP, punya pulsa, ataupun literasi digitalnya rendah? Kalau gitu ya kadang saya lebih siapkan media offline itu atau kadang saya print jadi misalnya teks itu saya print mereka bisa mungkin saya bimbing dulu dalam kelompok terus saya bimbing itu tapi kalau misalnya ada yang bisa buka di HP misalnya saya sudah kirim misalnya tugas saya sudah kirim ada yang bisa buka di HP dan mereka tahu caranya itu kan aman tapi kalau untuk yang belum saya sesuaikan. Next question. How do students typically respond to your strategies in overcoming learning difficulties? Bagaimana siswa biasanya merespon strategi dari Ibu dalam mengatasi kesulitan belajar? Kadang kalau di akhir saya biasanya ada refleksi kalau akhir pertemuan itu terus saya tanya bagaimana materi hari ini entah itu yang pakai video atau apa itu pokoknya saya sering tanya bagaimana terus mereka bilang kadang jawabannya pada senang ini materi terus ibu pokoknya apa mereka bisa paham kadang ada juga yang bisa begini misalnya ada teman yang susah mereka bisa bantu jadi saya bisa tahu oh mereka responnya ini materi tadi bagus terus mereka respon strategi yang saya pakai juga bisa kalau diskusi kan mereka diskusi dengan teman itu enak loh jadi kadang dengan mereka punya respon itu terus pembelajaran jalannya lancar juga saya bisa tahu What forms of training or support do teachers need to maximize digital based strategies? Untuk pelatihan atau dukungan apa yang dibutuhkan guru untuk melaksanakan strategi berbasis digital? ini dari siswa atau dari sekolah juga Dari guru. maksudnya saya yang mungkin dengan ini kami lebih belajar lagi mungkin ikut belajar kami sering ikut yang misalnya pelatihan yang misalnya AI apa kami ada ikut yang itu mungkin itu bisa untuk lebih meningkatkan kami punya kompetensi yang lebih Next question. Could you share a real example where your strategy successfully helped students overcome a specific difficulty? Bisakah Ibu membagikan contoh nyata ketika strategi Ibu berhasil untuk seorang siswa atau kedua siswa mengatasi kesulitan? kalau saya ambil dari pertanyaan yang first question tadi tentang kesulitan dalam belajar mereka misalnya reading, writing
lihat kalau misalnya strategi itu berjalan dengan baik, nah ini kan bukan hanya soal nilai, tapi misalnya kemampuannya mereka dengan kelas itu apakah ada perubahan atau tidak. Tapi dari strategi yang sama ini saya buat itu ada perubahan, ada beberapa yang mulai membaca baca, mereka sudah mulai lumayan bisa menulis. Last question. In your opinion, how important is technology today in helping students overcome English learning difficulties? Menurut Ibu, seberapa penting teknologi kira-kira saat ini dalam membantu siswa mengatasi kesulitan belajar bahasa Inggris? I think this technology nowadays is very very important and useful for the students. Apalagi dalam mereka punya pembelajaran bahasa Inggris ini, saya rasa if there is no good technology, mereka tidak bisa macam mereka belajar bahasa Inggris lebih mudah lagi. Kami guru saja butuh sekali yang macam teknologi. Macam misalnya kamus sekarang yang pakai online, kita tidak perlu bawa kamus yang macam waktu zaman kuliah dulu bawa kamus yang berat itu kamus Oxford itu tidak perlu. Jadi ini betul-betul membantu dan saya harap anak-anak dalam bisa menggunakan teknologi